tengah sama gitu loh. Wadah walalah. Nah, ini nanti bahasannya yaitu tentang agregat. Insya Allah akan ada bahasannya. Jadi masing-masing mendapat tambahan. Jadi ibu mendapatkan 1/5, anak perempuan 3/5, cucu perempuan dari anak laki-laki 1/5. Yang pasti 1/5 lebih besar dari 1/6. 3/5 lebih besar dari 3/6, 1/5 lebih besar dari 1/6. Hadza ma yata'allaq bi soal fi grup faraid itu penjelasannya ini. Nanti akan ada bahasan tentang rod di waktunya. Taib. Ada yang ditanyakan yang lain selain yang sudah kita ini? Nah, fadhal. Yang iya. Iya, Ustaz. Ya, sahih. Kita raditnan, Ustaz. Tentang apanya? Pembagiannya, Ustaz. Fadhal, kita buka soal-soal jawab sebelum kita lanjutkan. Karena kalau kalian tidak ada yang tanya, ya sudah tandanya kalian paham atau tidak paham sama sekali. Musibah kalau tidak paham. Nah, halaman 16, gimana? Mu'asib. Yang mana? Yang mana? Ini. Ini kan? Ini aja. Taib, dengan kata lain, tidak ada ibn. Jadi ini kan bintul ibn, afwan, bintul ibn. Ini kan bintul ibn. Jadi sekali lagi, ini kan bintul ibn. Alis katarik. Jadi ini kan bintul ibn. Maksudnya apa? Bisa tidak ada mu'asib, tidak ada ibnul ibni tidak ada. Ini tidak ada gitu loh. Karena kalau ada, ini tidak ada. Karena kalau ada bintul ibn, maka asobah. Nah ini nantinya. Asobah ini. Wujud al-mu'assib, yaitu ibn. Yaitu ibn. Coba perhatikan contoh halaman. Ini contohnya ada di bawah. Tentang ini halaman Taib. Al-akhawat bintul ibn. Nah ini bintul ibn. Ini bintul ibn. Perhatikan contoh-contoh ini pada bintul ibn. Apa makna adamul mu'assib? Apa makna wujud al-mu'assib? Nah, ini namanya wujud mu'assib. Ini namanya mu'assib 2:1. Nah, ini asobah. Nah, ini namanya mu'assib. Tulisan Nana ini kalau di papan tulis bagus loh. Kalau di sini jelek. Kenapa ya? Iya, ada yang berasobah dengannya. Ada yang berasobah. Asobah dalam hal ini kebanyakannya laki-laki.
Nah, ini dia mendapat adanya mu'assib. Di sini ada mu'assib 2:1. Baik, contoh yang ini di sini tidak ada mu'assib di sini. Ini tidak ada mu'assib. Ini 1/6. Di sini tidak ada mu'assib. Contoh ini kan 1/6. Adam mu'assib di sini. Adam, Allah, tulisannya kacau. Adam mu'assib. Ini ada mu'assib namanya. Maksudnya apa? Tidak ada ibn. Ibn tidak ada pada contoh ini. Di sini tidak ada ibn. Di sini ada ibn, ini mu'assib. Insya Allah jelas ya. Di sini mahjub. Bintu ibn sama ibn. Ini mahjub otomatis. Karena ini lebih dekat. Ini lebih dekat kepada si mayit. Ini lebih dekat kepada si mayit. Jadi mayit punya anak laki-laki, ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Mungkin di sini juga tidak apa-apa, atau di sini ada cucu laki-laki, cucu perempuan ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Otomatis ini nggak dapat kalau ada yang di atas level, di atas ada. Nah ini contoh ini. Baik. Mungkin kesempatan ini kita kasih waktu nusa'a untuk soal jawab. Apa yang ditanyakan, fadhol. Silakan ditanyakan yang tidak paham. Baik, fadhol. Naam, fadhol. Aywa. Naam. Ya. Infirat ini tunggal. Al-infirat ini tunggal, tidak ada temannya. Ya, satu. Sebetulnya untuk yang ini waktu itu sudah saya bagi terjemahannya itu kan ada yang satunya itu lafdho. Jadi ini infirat ini maksudnya apa? Tunggal. Beda dengan ini. Bedanya apa? Ini jamak. Jamak itu artinya apa? Ada yang menyertainya. Ini ada yang menyertainya. Kalau ini tunggal tidak ada yang menyertainya. Coba dilihat kembali ini lafdho. Dilihat kembali waktu itu sempat saya sampaikan terjemahannya kan? Nah, Ustaz. Nah, ini ada terjemahannya. Afwan. Terjemahannya sudah saya bagi di ini ya, dibagi di mana? Saya bagi di WA waktu itu ya. Iya, saya sudah bagi di WA kayaknya. Allah. Saya sudah bagi di WA. Jadi yang kesulitan memahami, kita lihat terjemahannya. Kalau perlu saya share kembali terjemahannya. Saya tunjukkan lagi. Kadang istilah-istilah ini butuh memahami. Di antaranya ya kita pahami lewat bahasa Indonesianya boleh. Intinya tafhamun ya ikhwah. Yang penting paham. Ya, saya coba usahakan kasih kembali tampilan ini. Ayo.
Nah, ini saya sampaikan manhaj. Mic-nya Pak, matikan Pak-nya. Toib di tabel ini yang ada pada, nah ini kan sudah nampak ya. Ini terjemahannya. Kalau kesulitan memahami, ini kan, loh kok beda Ustaz? Ya, saya ada lagi di sini, ada lagi di ini, ada lagi ini bahasa Arabnya. Ini bahasa Arabnya. Oh, insyaallah ini. Nampak di kalian? Nampak Ustaz. Ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Ini bahasa Indonesianya. Jadi ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arabnya. Ini 2 halaman ini kalian mesti pahami. Nah, di sini bahasa yang digunakan lebih jelas. Misalkan di sini contoh al-infirad. Nah, ini infirad juga. Infirad ini apa maksudnya? Tunggal. Infirad ini maksudnya tunggal. Ini juga ada musyarik. Nah, ini tidak ada yang menyertainya. Istilahnya ada musyarik. Ini wujud al-musyarik. Jadi infirad ini maksudnya apa? Adam al-musyarik. Tidak ada yang menyertainya. Kalau ini wujud musyarik, sama bintul ibn tadi. Bintul ibn infirad. Infirad. Apa infirad? Tunggal. Tidak ada yang menyertainya. Kemudian di sini wujud musyarik, ada yang menyertainya. Al-jam' wa huwa ukhtuha ibnatu ammiha fi darajatiha. Ini terjemahannya ada di sini. Nah ini. Anak perempuan mendapat setengah kapan? Jika tidak ada mu'assib, tidak ada musyarik. Nah ini, tidak ada musyarik. Apa itu musyarik? Yang menyertainya, saudarinya perempuan. Dengan kata lain apa? Tunggal gitu loh. Adapun 2/3, jika ini ada kesalahan edit ini salah, ini ada, saya belum ngelihat terjemahannya ini. Ini ada kesalahan, nanti saya edit lagi aja, saya lupa belum ngedit. Ala kullin, jika ada al-musyarik gitu maksudnya 2/3. Taib. Jadi itu maksudnya al-infirad sama yang ada di sini nih istilahnya. Wadih Ali? Taib, ada yang ditanyakan yang lain? Fadhal, lebih dari 1 boleh, yang banyak. Al-ibn. Baik. Ini judulnya apa? Ini judulnya dipahami dulu. Ini judulnya difahami dahulu. Judulnya ya. Judulnya di sini apa? Jadwal Ashabul Furud. Ini penting judulnya ini. Apa itu Ashabul Furud? Mereka yang mendapat bagian tetap. Mereka yang mendapat bagian ditentukan. Bagiannya ada zauj ini. Makanya di sini tidak ada tentang ahli waris asobah. Tidak disebutkan, bukan tidak ada, tidak disebutkan. Karena judulnya ahli waris yang mendapat bagian tetap, siapa saja ada 11. Siapa saja ada 11. Taib. Lalu bagaimana dengan ibn? Di sini tidak disebutkan Ustaz. Ya, yang di sini kan ada. Yang di sini ini ada poin yang ke-12.
12 sampai, makanya ini sudah saya share waktu itu untuk dihafalkan. Poin 12 Ibnul Ibn sampai ke bawah, ini semua asobah. Ini semua adalah asobah. Nah, ini Ibn, dia asobah tidak mendapatkan bagian tetap, melainkan akan mendapatkan asobah. Bisa banyak, bisa sedikit, tergantung sisanya atau tergantung asobahnya nantinya. Nah, ini nanti akan kita bahas asobah itu. Baik, visual. Ada yang tanya yang lain? Tanyakan, jangan menginginkan, aduh anak nunggu temanku yang tanya aja ya. Kadang sebagian at-tullab yastahyi, malu. Dan malu dalam hal ini bukan malu yang terpuji, malu yang jelek. Malu dalam mendapatkan ilmu, ini malu yang jelek. Kadang ada sebagian malu anak tunggu yang lain tanya aja. Semoga ada yang tanya sesuai yang ada, yang ingin anak tanyakan. Hada malu yang tercela. Malu yang tercela. Al-haya al-madhmum. Al-haya al-madhmum. Fa al-ilm la tastahi ya ikhwan. La tastahyu min as-su'al. Min hakikum antum an tas'alu. Min hakikum antum an tas'alu. Alaikum an tas'alu. Alaikum an tas'alu. Alaikum an tas'alu. Jadi jangan menginginkan, saya kepingin tanya tapi malu. Nanti aja tunggu yang lain tanya yang ingin saya tanyakan ini. Siapa tahu ada yang tanya. Iya kalau ada yang tanya, kalau nggak ada yang tanya. Wa hadza madhmum. Hadza madhmum. Baik, alladzi indahu su'al yas'al. Alladzi indahu su'al yas'al. Halaman berapa? Fadhal. Fadhal. Nah. Baik, a'la minha. Istilahnya levelnya lebih atas. Misalkan ya, ada al-mayyit. Al-mayyit punya anak laki-laki. Atau punya anak laki-laki 2 lah, enggak apa-apa. Ini punya anak laki-laki. Ini punya anak perempuan. Ini punya anak. Ini punya anak perempuan. Ini punya anak perempuan. Baik, anggaplah ini sudah meninggal. Ini sudah meninggal. Antara cucu ini dan cucu ini kan cicit. Ini kan cicit ini. Kalau dilihat ini cicit ini. Kita membahas mayit yang ini. Yang terakhir meninggal itu ini. Yang terakhir meninggal itu ini. Ini kan cicit. Ini kan, ini tidak akan dapat selama ada ini. Ini tidak dapat selama ada ini. Jadi intinya a'la minha. Tadi mana? Wa Adam ibn a'la minha. A'la di atasnya, levelnya di atasnya gitu loh. Levelnya di atas, atau ini masih ada, anggaplah ini ada. Anggaplah yang ini masih ada, ini mati, ini meninggal, ini meninggal. Nah ini ada 2, ini tidak dapat, ini tidak dapat, karena di sini ada level di atasnya. Ini ada level di atasnya.
Jelas insya Allah a'la minha. Ini a'la, otomatis ini lebih dekat. Ini cucu, ini cicit. Cucu, ini cicit. Mafhum insya Allah? Maaf, yang mana saya yang ditanyakan? Binti sebenarnya ma bint atau binti bin a'la minha warisatun nisib. Nah, ini baik. Untuk bagian ini itu ketentuannya begini. Saya contohkan ini. Kalau ini ada 2, ini nggak dapat. Kalau di atasnya ada 2, maka ini nggak dapat. Kecuali di sini ada laki-laki. Kalau ada laki-laki, ini dapat. Asobah. Ini. Tapi kalau begini, ini meninggal, ini setengah, ini 1/6. Ini maksudnya bint au bintul ibn a'la minha warisatun nisib. Jadi ini maksudnya setengah 1/6. Ini kalau di sini ada 1 tok. Ini kan di sini ada 1. Di sini ada 1. Maka ini setengah, ini 1/6. Ya. Boleh. Sama saja. Ini saya contohkan di sampingnya ya. Misalkan mayat punya anak laki perempuan, ini punya anak perempuan. Ini sudah meninggal duluan. Anggaplah tahun 96. Kita bahas masalah ini tahun 2000. Ini 1, ini setengah, ini 1/6. Ini dapat, nah ini hampir sama kondisinya, tapi ini cucu, ini anak perempuan, ini cicit, ini cucu perempuan. Hampir sama bagiannya. Ini setengah, ini 1/6. Ini setengah ya. Baik, soal mana? Soal akhir? Marzuki, Ustaz. Ya. Wa adamu far'in warisin a'la minha siwa sahibatin nisif. Nah ini lanjutkan. Jadi tidak ada ahli waris yang kayak tadi itu. Ini ada. Ya ini nggak dapat nantinya. Tapi kalau ini 1 tok, sahibatun nisif. Kalau ada satu yang mendapatkan bagian setengah, maka ini dapat. Jadi yang penting ini sahibatun nisif. Nah, ini yang penting. Sahibatun nisif. Siwa sahibatun nisif. Pokoknya, jadi intinya kalau ada bagian lebih dari setengah, 2/3 nggak dapat. Di sini misalkan 2 cucu perempuan, atau di sini ada anak perempuan yang lain, otomatis haknya bukan ini, 2/3. Ini nggak dapat. Di sini penjelasannya sangat kurang. Kalau antum mau lihat penjelasan lebih jelas, di sini sebetulnya. Di sini lebih lengkap.
Aduh, tulisannya kok kacau jadinya. Di sini yang lebih lengkap sebetulnya. Di sini saya sarankan kalian kembali ke sini. Bintul Ibn. Di sini lebih lengkap bagiannya. Ada setengah, 2/3, 1/6, asobah bil ghair, mahjubah as-sukut. Ini lebih lengkap dari yang satunya. Ini lebih lengkap daripada yang ini lebih lengkap, sekali lagi lebih lengkap daripada yang ini. Kalau di sini kenapa? Makanya ini as-sukut idza staghaqa man fawqahunna as-sulusain wa lam yakun ma'aha mu'assib. Ini ketentuannya. Jadi jika ada bagian 2/3 dan jadi ada di atasnya yang mendapatkan 2/3 dan ini tidak memiliki asobah. Ini lebih lengkap yang di sini, sekali lagi yang di sini lebih lengkap dan saya sarankan. Dan saran saya terjemahan yang sempat saya bagikan itu kalau terjemahan tadi masih ada salahnya, terjemahan ini ada salahnya, ini ada kesalahan tadi. Saya baru sadar, ini ada kesalahannya ini. Ini kata-kata salah ini salah ini. Saya baru melihat ini salah. Baik, ini gini aja. Saya kasih terjemahan yang lain yang waktu itu sempat bagikan juga kalau tidak salah itu. Ilaha illallah. Baik, nanti saya WA aja lah. Saya coba saya WA akan aja insyaallah. Baik, ada yang ditanyakan yang lain? Ustaz Marzuki Ustaz. Fadhal. Di masalah tabel yang lengkap tadi Ustaz. Nah. Di nomor 13 Ustaz, ana kurang paham di waktu di asobah bin nafs wa yu'sabu bintul ibn. Ana kurang paham dalam menerjemahkan Ustaz. Coba diulangi afwan. Apa Ustaz yang ini Ustaz? Di nomor 13 Ibnul Ibn wa in nazal. Asabah bin nasabnya wa yu'sabu bintul ibn fi darajatihi aw a'la minhu in ihtajat ilaih. Yang ini atau bingung menerjemahkan? Atau yang ini? Yang lengkap Ustaz. Yang lengkap Ustaz. Yang lengkap ini ya. Yang Ibn ada di waktuha ini. Yang nomor 13 Ustaz. 13. Ibn wa nazal ya. Wa yu'assab bintul ibn fi darajati wa alamin in ihtajat ilaihi. Ya ini. Iya Ustaz, kurang paham menerjemahkannya gimana Ustaz? Bahwasanya dia ini Ibnul Ibn ini asobah bin nafas. Nanti akan ada bahasannya tentang asobah ini secara khusus. Asobah ini ada 3 macam. Ada asobah bin nafas, ada asobah bi ghairihi, ada asobah al-ghair. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Yu'assab bintul ibn. Maksudnya jika ada Ibnul Ibn sama bintul ibn, sebagaimana contoh ini kan ada al-ukhli'ab bintul ibn. Nah ini nampak enggak? Nampak Ustaz. Ini nampak? Kelihatan Ustaz.
Nah, ini Ibnul Ibn, ada bintul Ibn, asobah 2:1. Ini makna wa yu'assab bintul Ibn. Ini makna kalimat yang ada di sini. Di sini ini kan telah dijelaskan wa yu'assab bintul Ibn fi darajatihi. Fi darajatihi. Contohnya ini contohnya. Adapun kemudian kalimat au a'laminhu in ihtajat ilaihi, ini nanti kasus tersendiri, artinya kasus yang membutuhkan ijtihad. Kalau dibutuhkan ada bintul ibn yang lebih atasnya, kasus ini yang ini dilihat kasusnya. Kalau ini dilihat kasusnya. Artinya kapan akan mendapatkan kayak gini nih kasuistik, dilihat kasusnya. Kalau dibutuhkan, artinya bintul ibn akan mendapatkan bagian yang dengan asobah, dengan bin ibn, kalau dibutuhkan nanti akan ada kasus tersendiri. Tapi yang ini contohnya ada pada halaman ini. Nah ini contohnya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Jazakallah khair. Ustaz mau bertanya. Betul. Saya lebih suka dialog tanya jawab gini. Betul. Man, betul. As-sa'il, aina sa'il? Mana yang tanya? Aina sa'il? Fuad tadi. Aina Fuad. Ya, nah. Untuk halaman 18. Ya. Halaman 18. Baik. Kenapa? Yang jim itu seandainya Ibnu Qatil itu orang yang membunuh ini punya anak seorang muslim. Anaknya ini mendapatkan bagian atau tidak? Safha 18. Ibn Qatil. Kenapa? Ulangi. Jika Ibnu Qatil ini mempunyai seorang anak muslim, apakah anak Ibnu Qatil tersebut mendapatkan bagian atau tidak? Atau terhalang juga seperti bapaknya yang pembunuh? Oh enggak, yang terhalang itu Ibn Qatil saja, nanti keturunannya tetap mendapatkan nantinya. Jadi Ibn Qatil ini hanya yang bersangkutan saja, adapun anak-anaknya nantinya selama tidak ada beda agama mendapatkan. Kecuali kalau beda agama dengan mayit lain lagi ya. Kalau Ibn Qatil ini keturunannya tidak ada hubungannya. Akhirnya tetap mendapatkan hak. Jika dia punya anak laki-laki akan mendapatkan dari peninggalan si mayit jika ada hubungan nasab. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, kalau Ibn Yahudi, tapi Ibn Yahudi ini muslim, apakah masih dapat bagian Ustaz? Selama tidak ada penghalang ya. Katakanlah di sini ada Ibn Yahudi. Ibn Yahudi ini punya Ibn. Dia akan tetap mendapatkan selama tidak ada penghalang yang lainnya. Siapa penghalangnya? Yes, yang dekat kepada si mayit. Jadi kalau Ibn Yahudi ini katakanlah punya anak Ibn Muslim,
masuk di dalam ini mendapatkan bagian. Wallahu a'lam. Baik. Kita mau melanjutkan meningkat bahasan yang selanjutnya ini lebih sulit. Assalamualaikum. Salam. Soal? Syarifuddin Ustaz. Nah, fadhal. Yang biasa terjadi di daerah biasanya pelosok-pelosokan Ustaz. Nah, terkait masalah harta warisan itu kan bukan bersifat uang Ustaz, tapi bersifat harta dan untuk menjadikan uangnya itu masih sulit Ustaz. Seperti mungkin tanah, sawah, rumah dan lain sebagainya. Itu untuk membaginya dalam harta warisan itu seperti apa Ustaz? baik. Soalun jamil. Telah dijelaskan bahwasanya warisan ini apapun yang dimiliki oleh peninggalan ini adalah apapun yang dimiliki oleh si mayit semasa hidupnya. Itu akan menjadi haknya ahli waris. Baik itu uang tunai atau emas-emasan atau tanah, rumah, usaha, pabrik dan lainnya. Tapi soal bagaimana membagi tanah. Katakanlah si mayit memiliki rumah. Si mayit memiliki sebidang tanah. Punya mobil. Tanah, sawah atau apa gitu. Taib, bagaimana membaginya? Dalam hal ini apa yang menjadi peninggalan si mayit menjadi haknya ahli waris. Rumah dan tanah, ini anggaplah tanah ya. Tanah. Lalu bagaimana membagi ini? Dalam membaginya kembali kepada musyawarahnya. Musyawarah ahli waris selama tidak menyimpang dari hukum Allah. Artinya kalau memungkinkan tanah ini dipetak-petak, misalkan ya, ini anggaplah tanah ini ya, kita anggaplah misalkan sebentar. Anggaplah tanah ini. Tanah ini milik kakek sama, anggaplah ini ya. Anggaplah ini kakek sama anak perempuan. Anak perempuan ini berapa? Setengah. Ya sudah gini aja, dibagi dua. Ini untuk bint. Yang ini untuk jad. Mau dibagi dua langsung dipetak-petak boleh sesuai kesepakatan ahli waris, atau mau dijual, ini dijual saja, kemudian hasil penjualan dibagi kepada jad sama bint, atau gini aja, anak perempuan ini mau membeli semuanya, ini saya beli aja semua. Sehingga bagian kakek saya ganti uang. Oh misalkan ini harganya 600 juta. Ya sudah saya beli aja wis. Otomatis saya tinggal membayar 300 juta. 300 juta tak kasihkan untuk jad. Sudah ini menjadi milik anak perempuan. Nah itu kembali kepada musyawarah. Mau dibeli sama ahli waris sesuai kesepakatan, mau dijual ke yang lain juga boleh, mau dibagi petak-petak. Loh, bagaimana dengan rumah? Ya sama aja kayak tadi. Kalau rumah kesulitan di petak-petak, ya sudah dijual aja supaya mendapatkan penjualannya dibagi kepada ahli waris. Atau ya itu tadi, salah satu ahli warisnya membelinya. Saya beli aja nanti menjadi milik saya,
hak-hak yang lain saya kasih. Nah, itu teknisnya kembali kepada musyawarah ahli waris. Kembali kepada selama tidak menyimpang dari aturan Allah. Ustaz, kalau ada ahli waris yang lain, ya dilihat bagiannya berapa, haknya berapa. Wallahu a'lam. Wadah? Ustaz. Wadah. Nah, fi soal akhar. Ada Ustaz. Nah, kalau yang biasa terjadi di masyarakat Ustaz, yang mengalah Ustaz, biasanya ketika di warisan seperti itu dia mengatakan, oh sudah saya nggak usah dapat saya. Kalau seperti itu seperti apa hukumnya Ustaz? Sebelum dibagi warisan tersebut, dia mengatakan saya mengalah aja, saya sudah kalian aja. Ya, jadi gini, itu istilahnya dalam bahasa Arab tanazul, tanazulun. Apa maksud tanazul? Tanazul ini artinya mengalah akan haknya. Mengalah akan haknya. Anggaplah seorang meninggal memiliki mayit, memiliki anak laki-laki, anak perempuan. Si mayit meninggalkan sebuah rumah. Anggaplah rumah ini senilai anggaplah rumah kecil gitu ya. Nilainya 100 juta misalkan. Otomatis rumah ini milik ahli waris ini. Ini 50 juta, 25. Tapi anak laki-laki ini tahu haknya. Dia tahu haknya. Dia pengusaha. Rumahnya banyak, real estate banyak. Dia mengalah. Saya tahu haknya saya segini. Saya tidak butuh rumah ini. Rumah ini saya mengalah untuk 2 saudara saya. Bagiin CE dibagi 50. Ana tidak mau mengambil bagian saya mengalah. Karena saya sudah mampu, punya usaha, punya pabrik, punya rumah banyak, punya ini, saya alhamdulillah. Kakak adik saya perempuan ini belum punya suami, belum punya penghasilan, sudah biar aja, saya mengalah. Ini mengalah mulia. Maksudnya suatu hal yang mulia, suatu hal yang bagus. Tidak mengapa. Jadi ini tanazul, mengalah setelah tahu haknya. Hak saya itu sekian, saya mengalah, tidak mengapa. Dan sebaiknya dicatat, ada pencatatan, bukan hanya lisan. Mengapa? Dikhawatirkan di kemudian hari ini punya anak, otomatis ayah dengan anak belum tentu sama sifatnya. Di mana-mana tidaklah sama ayah dengan anak sifatnya. Mungkin ayahnya pemaaf begini, anaknya tidak, bisa jadi beda atau sebaliknya. Jadi kemungkinan ini punya anak, punya istri, punya anak. Kalau tidak ada pencatatan, dikhawatirkan istri dan anaknya menuntut akan hal ini. Nah, sebaiknya dicatat. Jadi tanazul itu mengalah akan haknya yang semestinya dia dapat sekian, tapi dia mengalah. Itu boleh dalam Islam. Wallahu a'lam. Jelas insyaallah? Jelas. Taib. Fi soal akhir.
Sidik Ustaz. Nah, Andai punya barang Ustaz, atau punya perusahaan atau apalah yang masih memiliki omset gitu Ustaz dalam peninggalannya Ustaz. Itu kira-kira perhitungannya gimana Ustaz? Misal Bapak ninggalin pabrik atau apa, kan teman-teman kan setiap hari ya kan tetap. ada yang Jadi misalkan perusahaan ya, PT, anggaplah ahli warisnya ada 3 tadi itu, anak laki-laki, misalkan anak perempuan, misalkan, maka PT ini milik ketiganya. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya 50%, 25. PT ini mau dijual, silakan dibagi demikian. Atau dikelola bersama, ayo kita kelola bersama, sudah anak-anak kita kelola. Ini nanti hasilnya, pembagiannya, prosentasenya 50, 25. Dan sebaiknya dicatat. Kesepakatan demikian dicatat. Jadi silahkan dilanjutkan usaha orang tua yang meninggal dengan kalkulasi hak masing-masing demikian. Jika 3 ahli warisnya ini, ya kalau ada ahli waris yang lain Ustaz, ya dilihat haknya berapa, dikalkulasikan demikian. Gampang insya Allah ya kawan, gampang. berarti Ustaz perhitungan benda-benda seperti ini tuh nggak digabungin sama perhitungan uang sebelumnya Ustaz. Kenapa? Jadi kan misalkan nggak ninggalin cuma PT doang Ustaz, ada uang sekian ratus juta. Berarti uangnya itu dipisah pembagiannya sendiri, terus PT ini dipisah pembagiannya sendiri gitu. Iya. Dengan angka-angka yang sama demikian. ini. Sebaiknya demikian. Oh berarti nggak digabung. Jangan digabung. Jadi case by case. Artinya apa? Oh ini uang. Ayo uang ini ada 500 juta. Ayo uang ini dibagi dulu. Oh ada emas-emasan. Ada antam, ayo kita bagi. Jadi dibagi, semua dibagi. Jangan kemudian ada sebagian begini, boleh saja sih sebetulnya. Ada sebagian saya tidak mau ngambil perusahaan ini, saya ngambil uang sama emasnya ini aja ya. Ini nilainya sekian, saya ambil nanti ini PT ini ambilan kalian aja. Ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari dan banyak kasus muncul di kemudian hari. Apalagi tidak ada hitam atas putih. Ketika perusahaan ini gede menjadi besar, loh saya dulu nggak dapat hak saya di PT, padahal dia sudah mengambil haknya. Itu kejadian banyak. Itu banyak kejadian. Karena manusia ketika melihat ini menghasilkan PT ini, tambah besar. Saya dulu mendapatkan cuma sekian. Lah saya punya hak, saya mau tuntut di PT ini. PT ini sudah berkembang menjadi banyak, menjadi besar, pesat begini. Lah kenapa engkau keluar waktu itu di awal akadnya? Nah itu makanya harus ada hitam atas putih. Dan sebaiknya jangan demikian pembagiannya. Setiap item dibagi, diselesaikan. Walaupun sedikit barokah. Oh ini emasnya dibagi, uangnya dibagi, perusahaannya ayo kita tanggung sama-sama, perusahaan ayo kita jalankan sama-sama dengan pembagian. Oh enggak, saya butuh uang, silakan beli saham saya. Oh iya, beli sahamnya. Setelah itu dicoret hitam atas putih. Oh ini sahamnya sudah dijual oleh yang laki-laki. Otomatis ini nanti 75, ini 25. Kalau ini dijual ke sini. Wah, kada labud min pencatatan. Ada catatannya. Baik, Allahu a'lam. Begitu juga sama utang, Ustaz. Ya utang wajib, utang pertama. Sebelum dibagi, utang itu diselesaikan. Iya, Ustaz. Misalkan orangnya kan ya qadarullah orang miskin Ustaz. Jadi
beliau meninggal tuh nggak meninggalkan harta, tapi malah meninggalkan hutang, Ustaz. Apakah hutang itu juga termasuk pembagian ke sini, Ustaz, dengan angka-angka ini juga? Nah, utang dibagi hak-haknya sesuai jika seorang mendapatkan warisan. Artinya anak laki-laki otomatis harus memenuhi yang banyak. Tapi jika anak perempuannya, wes sudah, saya alhamdulillah punya suami kaya, wes saya tutupi semuanya sudah, tidak ada masalah. Itu ihsanan min al-ibn atau ihsanan min al-bint, ihsan min al-bint. Karena dia mau bakti kepada orang tuanya, saya mau lunasi utang-utang orang tua saya. Silakan, tidak mengapa. Tapi kalau misalkan tidak ada ya, ayo digotong rame-rame utang ini. Mungkin kita minta maaf atau anak-anak minta maaf kepada yang menghutangi, maafkan saya belum bisa bayar atau bagaimana, atau patungan untuk melunasi hutang itu. Jadi kalau tidak ada peninggalan kecuali hutang, ya sama harus dipikul sesuai hak-haknya yang didapat jika mendapatkan hak warisan. Wallahu a'lam. Taib. Kita akan lanjutkan ya bahasan kita ini, halaman ini. Ada yang ditanya? Kita akan lanjutkan mulahadhatun muhimmatun. Halaman 26 ya. Yukhaliful ikhwata li ummin ghairahum minal warasati fil umuri taliyah. Nah, ini kaitan dengan al-ikhwa li dengan al-ikhwa li ghairi Ada ikhwa li ada ikhwa li ghairi Ikhwa li itu bagaimana, Ustaz? Sudah kita jelaskan waktu itu. Maksudnya ikhwa li itu saudara yang seibu. Saudara mayit yang seibu. Dan di sana ada ikhwa li ghairi Al-ikhwa itu kan ada 3 macam. Jadi misalkan al-mayyit, anggaplah suami, istri, istri pertama katakanlah, punya anak, laki perempuan, ini namanya sekandung ya. Boleh sekandung? Taib. Ini menikah lagi, istri kedua. Punya anak. Punya anak, anggaplah laki perempuan tidak apa. Ini kesini saudara sebapak. Boleh? Ini dengan ini saudara sebapak. Kalau ini menikah lagi, punya anak, ini yang seibu. Katakanlah ini punya anak laki-laki. Atau laki perempuan tidak apa, laki perempuan. Ini ke sini saudara yang seibu. Wah, insyaallah. Tapi kalau ini dengan ini tidak ada hubungan. Ini yang biru ini sama ini tidak ada hubungan. Ini sama ini seibu, ini ke sini sebapak. Ini sama ini sekandung, mereka ini sekandung. Walau insyaallah. Nah, ini penting untuk difahami. Nah, ini al-ikhwa li ini maksudnya al-ikhwa li Ini kesini al-ikhwa li antara anak-anak ini saudara seibu.
Anak-anak dari suami pertama dengan suami yang kedua, ini saudara yang seibu. Apa hukum-hukumnya? Yukhaliful ikhwa li ghairahum minal warasa. Bahwasanya ikhwa li ini beda dengan yang lainnya, beda dengan syakik atau liab. Ini namanya syakik. Ini namanya syakik. Namanya syakik. Bahwasanya al-ikhwa li itu beda dengan yang lainnya, ada syakik atau ikhwa li ab. Yang pertama, pada karohum la yu'asimun sahum. Laki dengan perempuan tidak ada istilah 2:1. Laki perempuan ini sama bagiannya. Saudara seibu nantinya. Laki perempuan itu sama. Loh, maksudnya saudara seibu itu gimana? Otomatis mayitnya gitu loh. Mayitnya ini la khotok, bukan ini. Kalau ini anak-anak. Mayitnya gimana? Mayitnya itu katakanlah ini mayitnya. Ini anggaplah sudah tidak ada. Otomatis ini saudara seibu. Ini sekandung, ini sebapak, ini seibu. Jadi mayitnya itu di sini. Mayitnya itu ini. Ini seibu, ini sekandung, ini yang sebapak. Jadi perhatikan ya, ikhwah, hubungkan mayit dengan ahli waris. Ini yang seibu, laki dengan perempuannya sama, tidak ada asobah istilahnya. Makanya di sini dikatakan la yafdulu dzakarahum ala unsahum fil irs bal yarisuna bisawiyah. Tidak dibedakan antara laki-laki yang sekandung seibu dengan perempuan yang seibu dalam warisan, melainkan mereka mendapat warisan yang sama. An-Nisa ayat yang ke-12. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Yang ketiga, yarisuna ma'aman adlau bihi wa huwal Mereka ini akan mendapat warisan walaupun ini masih ada. Walaupun ini ibu masih ada, tetap mendapatkan. Ini maksud yang ketiga. Yarisuna ma'aman adlau bihi wa huwal Mereka akan mendapatkan warisan dari ini walaupun penyambungnya ibu masih ada. Ma'anal qaidah dalam faraid kullu man adla bi warisin hajabahu dzalikal waris. Padahal kaidah dalam warisan itu setiap seorang yang bersambung dengan ahli waris ya, siapapun yang bersambung dengan ahli waris akan terhalang oleh ahli waris tadi itu. Maksudnya apa? Ada mayit, ada ayah, ada kakek. Kakek ini akan terhalang karena adanya ayah. Ini kan kakek ini kan bersambung dengan mayit, dengan waris, dengan ahli waris. Nah, ini kaidah dalam faraid ini. Di sini mayit punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya anak laki-laki juga cicit. Ini terhalang karena adanya ini. Nah, ini maksudnya man kullu man adla biwarisin, setiap yang bersambung dengan waris akan dihalangi oleh ahli waris tersebut. Ini kaidah umumnya dalam faraid. Kaidah umum dalam faraid. Kemudian yang keempat, zakarahum wa sallallahu alaihi unsa wa yaris bi khilafi ghaib qabil binti masalan idza ijtamat zaujat taqasamna. Ini yang keempat, anak laki-laki, maksudnya saudara laki-laki seibu ya. Ini masih kaitan dengan al-ikhwa li Masih kaitan dengan al-ikhwa li Mereka ini al-ikhwa li bersambung dengan mayit dengan perempuan, yaitu karena ibu tadi ini. Wayaris, dan akan mendapatkan warisan. Bikhilaf ghairihim kabdil bin. Beda dengan yang lainnya. Misalkan di sini ya. Di sini ada anak perempuan. Di sini anak perempuan misalkan. Di sini anak perempuan misalkan.
kemudian di sini ada anak laki-laki, maka ini tidak dapat karena bersambung dengan anak perempuan. Kabril bin, inilah Ibnul bin, inilah Ibnul bin, Ibn bin. Ini nggak dapat karena bersambung dengan perempuan. Nah, ini namanya cucu luar yang telah kita jelaskan. Baik, selanjutnya di sini dijelaskan, ini mulahadhah ini mesti diperhatikan ya. Idza ijtama'at az-zawjat, jika ada istri lebih dari satu gitu, idza ijtama'at maksudnya berkumpul istri-istri, ada lebih dari satu, ada 2, 3, 4, maka tetap mereka mendapatkan taqasamna al-fard al-wahida ar-rubu' was-sumun. Artinya bertambahnya istri tidak bertambah bagiannya. Jadi lihat si mayit punya anak apa enggak. Kalau punya anak, si mayit punya anak, maka istri itu 1/8. Kalau si mayit tidak punya anak, istri-istri itu 1/4. 1/4 dibagi. Kalau ada 2 dibagi 4. Kalau ada 2 dibagi 2, kalau ada 4 dibagi 4, 1/4 dibagi 4. Contoh, seorang meninggalkan, anggaplah di sini seorang laki-laki punya istri 3. Jadi seorang suami punya istri 3. Istrinya 3. Atau anggaplah istri 4 sudahlah. Yang ini punya anak laki-laki. Yang ini belum punya anak. Belum punya anak. Berapa bagian istri-istri ini? 1/8 dibagi 4. Jadi masing-masing 1/berapa? 8 kali 4 berapa? 32. Jadi ini 1/32. Masing-masing istri 1/32. Ini juga sama. Artinya 1/8 ini dibagi 4. Mengapa? Karena si mayit memiliki anak. Ini anaknya si mayit. Kalau ini tidak punya anak, anggaplah ini tidak ada anak, maka si mayit tidak punya anak, maka bagiannya 1/4 dibagi 4. 1/4 dibagi 4, 1/16. Nah ini maksud idza ijtama'at zaujat taqasamna fardal wahidah. Kemudian idza ijtama'at jaddat wa kunna mutasawiyat darajat taqasamna sudus wa in kunna mutasawiyat darajat fa innal qurba min jihadil tasqutul bu'da min jihadil ab la aqs inda Syafi'i wal Maliki khilafan. Ini sudah kita jelaskan tentang bagian nenek. Bagian nenek itu kaitan dengan nenek apabila ada 2 nenek yang satu level, satu tingkat, ada 2, maka dibagi sama, 1/6 dibagi sama. Artinya 1/12 masing-masing. Taqasam as-sudus. Jadi 1/6 itu dibagi 2. Tapi kalau ada yang satu dekat, yang satu jauh, yang jauh terhalang oleh yang dekat. Nah, itu kaidahnya. Kemudian di sini al-jad al-fasid. Kakek yang rusak. Maksudnya kakek yang rusak ini maksudnya apa? Dalam warisan itu ada kakek al-jad as-sahih, ada al-jad al-fasid. Apa itu al-jad as-sahih? Misalkan di sini ada mayit. Mayit punya ayah
punya ibu. Ini punya kakek. Otomatis ini kan kakek ya. Kakek dari ayah, ini kan kakek dari jalur ayah, ini yang kakek as-sahih. Ini kakek dari ibu, ini kakek yang fasid namanya. Ini kakek yang fasid. Ini yang fasid. Ini yang kakek yang sahih. Jadi ini bedakan kakek al-fasid dengan kakek al-sahih. Kakek fasid ini bukan ahli waris. Alladzi bainahu wa bainal mayit unsa, yaitu dia tersambung dengan mayit itu dengan seorang perempuan. Mayit punya ibu, punya kakek. Ini kakeknya sih mayit. Ini jad fasid. Kemudian ada istilah al-jadda al-fasidah, nenek yang rusak atau ghairu waris. Perhatikan ya, istilah al-fasid di sini maksudnya ghairu waris ya. Bukan artinya loh ini bukan tidak ada hubungan nasab. Ada hubungan nasab, otomatis ini nasabnya ada. Cuman dalam faraid dikatakan ghairu waris, bukan ahli waris. Atau di sebagian mengistilahkan al-fasid. Al-jadd al-fasidah ghairu warisah. Nah ini penting, ghairu warisah. Walati bainaha wa bainal mayit jaddun fasid. Abil maksudnya gimana Ustaz? Abil ab tinggal dibuatkan aja ab si mayit punya, anggaplah ini mayit, ab al jadi di sini ada ibu, di sini punya kakek, di sini punya nenek. Ab gitu ya maksudnya. Abul Ini jaddah fasidah. Ini nenek yang fasidah. Tulisan saya itu bagus sekali loh kalau di papan tulis itu. Kalau di sini kok jelek sekali ya. Al-Qulin naimun. Masya Allah, sudah waktunya tidur ini udah kailulah. Saya capek dari tadi belum minum ini. Kalian Masya Allah. Afwan, anak minum dulu ya. Kalian mungkin makan, anak tidak tahu juga. Allahul musta'an. Baik, ada yang ditanyakan? Nah. Yang jaddah al-fasidah jalur berarti sama al-fasid. Bagaimana? Al-jaddah al-fasidah berarti sejalur masih dengan al-jaddah al-fasid. Iya. Jadi makanya di sini ada penjelasan allati bainaha wa bainal mayit jad fasid. Pokoknya kalau dia tersambung dengan jad fasid, dia akan fasidah. Jadi di sini jad al-fasidah itu yang tersambung dengan jad al-fasid. Al-fasid di sini sekali lagi ya, maksudnya ghairu waris ya, ghairu waris. Bukan kemudian loh, nenek saya ini bukan nenek yang sah, nenek yang rusak. Lah. Min haitsun nasab tetap nasabnya ada. Cuman dalam warisan tidak mendapatkan gitu loh. Baik, fi soal iskal. Masya Allah kok ngantuk ini, kailulah model ini. Ini Mana Ustaz? Nah, Ya, Ustaz. Berkaitan dengan kaidah umariyatan itu Ustaz, gimana Ustaz? Toyib. Kenapa? Silakan. Masih bingung Ustaz. Masih bingung. Nah, Ustaz. Coba saya jelaskan contoh ya. Saya akan jelaskan contoh kaitan dengan umariyatain.
Baik. Langsung ke contoh ini aja ya. Jadi umariyatain, saya jelaskan dahulu. Pahami istilah umariyatain. Apa itu umariyatain? Umariyatain telah kita jelaskan di kitab itu, halaman berapa itu kitab itu? Coba dibantu, kitab itu halaman berapa kemarin itu umariyatain itu? Halaman Safakam? Umariyatain sudah kita jelaskan ya. 16 Isna asyar. 16 Ustaz. 16. 19. Aywa, tis'a, afwan. Ini ya, tentang umariyatain. Kenapa dikatakan umariyatain? Umariyatain adalah dua ijtihad Umar bin Khattab. Ijtihad Umar bin Khattab dinamakan gharawain, gharibatain, gharimatain. Dinamakan juga gharawain, gharibatain, gharimatain. Baik. Ada juga di halaman ini, sebentar saya lupa. Baik. Saya jelaskan ini aja dulu nanti. Jadi istilah umariyatain itu adalah ijtihad Umar bin Khattab. Kalau kita lihat, perhatikan di sini nih. Perhatikan bagian ibu. Di sini ibu mendapatkan sepertiga sisa. Sepertiga sisa. Artinya apa? Setelah bagian suami, misalkan di sini 600 juta. Peninggalan istri ya. Istri meninggalkan 600 juta. Suami mendapat 300 juta. Ibu si mayit meninggalkan 100 juta, sepertiga dari 300. Jadi ini sepertiga dari apa? Dari 300 juta, sisanya kan 300. Maksudnya sepertiga sisa itu sepertiga dari 300, otomatis 100 juta. Tapi kalau di sini enggak, setengah dari 600. Otomatis 300. Jadi ini sepertiga sisa itu kayak gini penyelesaiannya. Sepertiga sisa itu kayak gini contohnya, sepertiga sisa. Sehingga di sini sisanya untuk ayah. Berapa sisanya untuk ayah? Ya kelihatan sudah tinggal 200. Tinggal 200 juta. Ini umariyatain, gharawain, gharibatain. Sama di sini pun demikian. Ibu itu sepertiga sisa setelah bagian istri. Ya kalau gampangannya ini 400 juta misalkan. Ini 100, ini 100, ini 200. Ini maksud sepertiga sisa. Dan Ana sudah jelaskan waktu itu pada halaman yang lainnya waktu itu kita sudah jelaskan juga tentang ini.
Ana sudah jelaskan waktu itu di sini. Allah musta'an. Halaman berapa ini ya? Taib. Akhlar. Jadi penyelesaiannya itu bukan kayak begini. Waktu itu sudah saya jelaskan pada slide yang satunya, yang ini. Jadi di sini nah ini umagiyatain. Jadi ini salah penyelesaiannya. Ini yang betul. Ini yang betul. Yang biru ini yang betul. Ini yang salah, ini yang betul. Sepertiga sisa, bukan sepertiga penuh. Nah ini penyelesaian untuk umagiyatain. Nampak ya? Namzat. Ada yang ditanyakan? Sudah insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Taib, saya absensi dahulu sebelum kita mengakhiri kuliah ini. Sebetulnya saya ingin masuk kepada bab asabah, taksib, tapi taib. Taib. Ayo. Coba saya tutup dulu, saya mau absensi dulu ya. Absensi dimulai. Nah, Ustaz. Lah. Jadi di sini sudah ada nanti tabel yang ini tentang siapa saja asabah. Nah ini. Jadi ini asabah itu siapa saja? Inilah asabah, ahli waris asabah. Inilah ahli waris asabah. Ada asabah binafsihi, ada asabah bi ghairihi, ada asabah ma'al ghair. Baik, jadi asabah ini ada 3 macam, binafsihi, bi ghairihi, ma'al ghair. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan mendatang. Siapa saja mereka? Baik. Siapa saja mereka? Nah ini penjelasannya. Ini tolong difahami. Ini pelajaran yang akan kita bahas akan datang. Silakan mau di screenshot. Sudah ada yang azan itu. Itu menandakan supaya kita selesai cepat. Baik. Ini bisa di screen, silakan. Nanti bahasan akan kita bahas pada akan datang. Pembahasan akan datang insyaallah. Atau nanti saya bagi di slide atau di mana di WA lah, insyaallah saya usahakan. Ini bahasan kita akan datang dan ketentuan nasabah. Oke, baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah ya.
Kita cukupkan sampai di sini. Ana sa'lin aku qouli hada subhana